Bab 1636. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tak lama kemudian, mereka mengalami kerugian besar karena meremehkan musuh dan maju secara agresif. Mereka tidak menyangka bahwa ada jebakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar penyembuh lapangan, panah belakang yang tak terhitung jumlahnya, batu belalang yang berterbangan, dan berbagai jebakan muncul. Lebih dari 100 orang roboh di tempat, dan sedikitnya puluhan orang tewas akibat jebakan tersebut. Yang paling mengejutkan mereka adalah ada begitu banyak organ di sini, yang muncul tanpa henti, tanpa akhir, dan sulit untuk dilawan. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa organis telah mengatur tempat ini terutama untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para dokter tersebut. Setelah mereka dibaptis melalui pembentukan organ, mereka kehilangan banyak orang dan menerima pukulan yang lebih kuat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penyembuh lapangan yang tampaknya lemah itu tidak lemah sama sekali, dan bahkan bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Formasi naga gajah. Su Fen memberi perintah, dan 100 dokter lapangan di belakangnya masuk ke formasi pertempuran satu demi satu, membentuk formasi naga gajah dalam kelompok kecil. Tangan Tian-Tian. Su Fen menamparkan dengan telapak tangan, dan nadir yang kuat yang berlari ke depan tidak bisa mengelak, dan segera ditampar menjadi awan berdarah. Segera setelah itu, 100 penyembuh medan perang keluar satu demi satu, semuanya adalah master tingkat menengah tingkat langit, dan melumpuhkan kelompok prajurit klan Ming ini di tempat. Dokter, karena telah mempraktikkan teknik penyembuhan rahasia, tidak cocok untuk melatih keterampilan tempur senjata. Mereka biasanya melatih keterampilan tempur tanpa senjata. Oleh karena itu, di Legiun Fanatik, keterampilan tempur yang dikembangkan oleh 1000 penyembuh lapangan semuanya sangat menakjubkan. Tangan mereka yang memecahkan langit sama dengan tangan Xiao Wan, bukan tangan asli yang memecahkan langit, tetapi tangan yang memecahkan langit yang diperbaiki oleh Lu Chen. Tangan Fan Tian yang asli adalah milik keterampilan tempur klan monster, dan jika Anda ingin mengerahkan kekuatan terbesar, sebaiknya Anda memiliki sedikit aura monster di tubuh Anda. Lu Chen memiliki rune kuno di tangannya, dan dia telah lama menyusun rantai rune dengan makna mendalam dari roh jahat, dan memberkati mereka dengan tubuhnya. Oleh karena itu, Lu Chen dapat menggunakan tangan penghancur langit yang asli sesuka hatinya, tetapi orang lain tidak bisa. Pada saat itu, Lu Chen menyempurnakan tangan penghancur langit yang asli, membuang beberapa sampah, dan mengubahnya menjadi tangan penghancur langit baru yang cocok untuk budidaya manusia. Fan Tian Hen versi baru tidak jauh lebih buruk dari versi aslinya, dan kekuatannya masih dapat ditanggung. Pada awalnya, Lu Chen hanya mengajari Wanner versi baru dari Sky Shattering Hand. Setelah tiba di benua tengah, Lu Chen meningkatkan keterampilan tempur semua Legiun Fanatik, dan memberikan versi baru Sky Shaker kepada 1000 penyembuh lapangan. Tidak mungkin, meskipun Lu Chen memiliki banyak keterampilan tempur, tetapi sangat sedikit keterampilan tempur tak bersenjata, hanya ada satu keterampilan tempur tingkat rendah di tingkat surga, yang telah diturunkan ke 1000 penyembuh lapangan. Namun, dia bahkan tidak memiliki satu pun keterampilan tempur tangan di peringkat langit tingkat menengah. Selain Fan Tian Shou versi baru, Lu Chen juga tidak memiliki keterampilan tempur tak bersenjata lainnya untuk meningkatkan 1000 penyembuh lapangan. Kekuatan Fan Tian Shou benar-benar kuat, dan dia bersikeras untuk meningkatkan kekuatan tempur penyembuh lapangan, setidaknya dia bisa melawan orang suci bertato tulang. Su Fen memimpin 100 dokter lapangan untuk membentuk formasi naga gajah satu persatu, dan berperang melawan musuh dengan tangan gemetar. Dengan bantuan berbagai organ, mereka secara paksa menahan serangan ribuan orang suci bertato hantu dari Hades. Seret sampai Ruhua dan yang lainnya datang menyelamatkannya. Cepat, jangan berkelahi, biarkan aku mengirimkan vitalitas ke bos. Ketika tekanan pertempuran mereda, Su Fen buru-buru mengorganisir 30 dokter lapangan untuk menggunakan seni suci Tianlian untuk menyelamatkan Lu Chen. Untungnya, tidak banyak Mingzu kuat yang tersisa di pihak Lu Chen, dan tekanan bertarung Lu Chen tidak terlalu besar, jika tidak, dia akan mati. Selama periode ketika penyembuh lapangan diserang, Lu Chen kehilangan pengobatan seni suci teratai surgawi, jadi dia harus menggunakan cairan esensi roh spiritual, minum dengan keras saat bertarung. Bahkan, untuk mengulur waktu, dia memberi Lingua botol kristal berisi cairan sari roh, dan meminta Lingua memberinya makan. Lingua, sebaliknya, bahkan lebih sibuk, mengisi kembali Lu Chen dengan esensi sejati, memberi makan cairan Lu Chen Lingxuanyuan, dan bertarung pada saat yang sama.
Setelah Lu Chen menawarkan Zantian, dia segera menjadi lemah, dan waktu pemulihan meminum cairan esensi roh tidak secepat penyembuh di medan perang, dan masih butuh sedikit waktu untuk pulih sepenuhnya. Selama ini, Linghua harus bergerak, mengeluarkan hawa dingin yang ekstrim untuk memperlambat kecepatan musuh, dan juga menggunakan cambuk panjang untuk memaksa musuh mundur. Jika tidak, Lu Chen mungkin tidak akan mampu menahan pukulan nadir yang kuat. Lu Chen telah memasuki kondisi lemah, dan bahkan Raja Naga Gendut tidak dapat melindunginya. Pada saat tersulit bagi Lu Chen, gelombang vitalitas yang kuat datang, langsung membebaskan Lu Chen dari kesulitan. Zantian bisa terus memotong lagi. Kemudian, satu demi satu, orang suci tulang giok dari klan Ming jatuh satu demi satu, atau dipotong menjadi kanopi darah. Adapun pertempuran dengan tim kecil, situasi pertempuran secara bertahap menjadi lebih jelas dan mulai mendapatkan posisi teratas tangan. Meskipun kelompok prajurit nadir banyak dan kuat, mereka tidak dapat mengalahkan penyembur lapangan pada gelombang pertama. Ketika Ruhua dan pasukan utama lainnya datang untuk membunuh mereka, mereka kehilangan kesempatan. 200 Mingzu yang kuat mengepung dan membunuh Lu Chen, tetapi dibunuh oleh Lu Chen. Pada akhirnya, hanya ada 20 orang yang tersisa. 20 orang ini telah kehilangan keberanian mereka, dan lebih memilih melarikan diri sebelum pertempuran dan kembali menerima hukuman internal, dan mereka tidak akan melawan Lu Chen lagi. Mesum, itu terlalu mesum, umat manusia benar-benar mesum. Satu musuh, 200, banyak trik, 100 pertempuran, umat manusia yang jenius. Sungguh jenius, bisakah kamu menjadi berbakat seperti Mingzi kami? Benar, dia baru saja mengolah tubuh emas, bahkan seorang suci, jenius macam apa ini? Paling banter, ini aneh, bisakah dibandingkan dengan Mingzi? Kembali dan lapor ke Mingzi, biarkan Mingzi yang menanganinya. Petik 2, omong kosong, lari cepat, atau dia akan membersihkannya sekarang. Hei, bantu aku terkunci. 20 anggota klan nadir yang kuat mengabaikan rekan senegaranya yang berjuang keras di tim kecil, dan melarikan diri satu demi satu, dan salah satu dari mereka berlari sedikit lebih lambat dan dicincang, menjadi beberapa bagian. Lu Chen meraih kemenangan telak, dan dia tidak mengejar orang kuat nadir yang melarikan diri. Dia segera berbalik dan kembali menyelamatkan saudara-saudaranya. Namun, setelah kembali, Lu Chen tidak bergerak apapun, tetapi tetap berada di pinggir lapangan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Sebab, Ruhua dan yang lainnya, menjadi semakin berani saat mereka bertarung, membunuh orang-orang suci bertato tulang dari klan Ming, sehingga sulit untuk dilawan. Terlebih lagi, Gao Hai masih terus-menerus memanggil lingkaran sihir, menjebak para prajurit nadir ini di dalam lingkaran. Ini adalah situasi di mana dia lebih unggul. Apalagi yang dilakukan Lu Chen. Tentu saja, biarkan Ruhua dan yang lainnya terus membunuh dan berlatih dengan baik. Orang-orangmu benar-benar menjadi lebih baik dalam bertarung. Jika mereka mengolah tulang giok, mereka mungkin bisa menyapu seluruh medan perang. Linghua berkata dengan penuh emosi. Dari 3 tulang orang suci, hanya tulang giok yang paling sulit diperbaiki. Saat mereka memperbaiki tulang giok, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Saat itu, perang di kota Fenghuo sudah lama berakhir. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, sebenarnya, selama tulang mereka ditato, saya berani memimpin mereka untuk mengalahkan seluruh pasukan musuh. Agak berlebihan, kesenjangan kekuatan antara tulang bertato dan tulang giok terlalu besar. Linghua menggelengkan kepalanya sedikit, tidak setuju dengan pendapat Lu Chen. Dalam pandangan Linghua, mustahil bagi pasukan kecil orang suci bertato tulang untuk menghadapi seluruh pasukan musuh secara langsung. Legiun fanatik hanya berjumlah 5.000 orang, dan terdapat jutaan pasukan musuh di luar, dan jumlah tersebut saja dapat menghancurkan legiun fanatik. Terlebih lagi, setelah berhadapan langsung, pasukan musuh pasti akan mengirimkan pasukan tempur kelas atas untuk berperang. Mengirimkan 180.000 orang suci tulang giok secara acak dapat melenyapkan legiun Zelot dalam sekejap. Medan perang suci, kekuatan utamanya adalah Santo tulang giok. Orang bijak tulang giok dan di bawahnya semuanya adalah umpan meriam. Meskipun anggota inti Ruhua sangat kuat, anggota fanatik legion lainnya tidak begitu kuat. Bagaimana mereka bisa menolak tuduhan sejumlah besar orang suci tulang giok? Jika suatu hari nanti, keseluruhan wilayah legiun naik ke level orang suci bertato tulang, aku akan memimpin mereka untuk menyapu seluruh negeri yang kacau.
Lu Chen berkata dengan percaya diri. Oke, aku akan menunggu dan melihat. Linghua tersenyum tipis, dan berkata lagi, sayangnya, mereka baru menjadi suci belum lama ini, dan mereka baru mengkonsolidasikan wilayah mereka. Jika mereka ingin mengolah tulang mereka, mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Aura kota Feng Huo sangat tinggi. Jika Anda tidak berperang dan hanya berlatih, selama Anda memberi mereka cukup waktu, saya yakin mereka semua akan mampu mengolah tulang mereka. Kata Lu Chen, berapa lama waktu yang mereka perlukan sebelum mereka mempunyai cukup waktu? Linghua bertanya, ini setengah tahun lebih cepat, dan 1 tahun lebih lambat. Lu Chen berpikir sejenak, dan tanpa diduga memberikan jadwal ini, yang mengejutkan Linghua. Sangat cepat, percepat, saya sudah sangat konservatif. Awalnya saya ingin mengatakan 3 bulan, tapi menurut saya 3 bulan terlalu terburu-buru, dan beberapa orang mungkin tidak bisa mengikuti ritmenya. Berbulan-bulan, bahkan setahun, menurutku itu tidak mungkin. Linghua mengangguk berulang kali, merasa Lu Chen terlalu percaya diri dan terlalu banyak bicara. Pada awalnya, dia membutuhkan 2 tahun penuh untuk mengembangkan kekuatan karakter hingga tato tulang, dan membutuhkan banyak sumber daya dari klan roh untuk mengolahnya. Selain itu, bakatnya sangat tinggi, ditambah dengan hasil budidaya ras roh yang cepat, tidak sebanding dengan ras manusia. Meski begitu, fanatik Legion juga memiliki orang-orang berbakat, seperti Sangguan Jin, Ruhua dan anggota inti lainnya. Namun, meskipun anggota Legion Zelot lainnya berbakat, mereka tidak setinggi anggota inti. Jika mereka bisa memperbaiki tato tulang dalam setahun, itu tidak bisa dipercaya. Lu Chen juga ingin memperbaiki tulang seluruh pasukan fanatik dalam waktu 3 bulan, kecuali jika itu adalah keajaiban. Pil binatang tingkat ke-11 sudah cukup, dan rumput peri juga tersedia, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Lu Chen berkata begitu. Apakah kamu ingin menyuplai legiun fanatik dengan pil orang suci? Mata Linghua berbinar, dan dia bertanya dengan heran. Dia berpikir bahwa Lu Chen akan menyimpan rumput bunga peri untuk digunakan sendiri, tetapi menurut maksud Lu Chen, dia ingin menggunakan rumput bunga peri untuk membuat alkimia untuk legiun fanatik. Tentu saja, dan itu adalah Sansuan Sein Pil. Lu Chen mengangguk. Sansuan Cao memiliki energi abadi, jika kamu menyimpannya sendiri pasti akan mendapat banyak manfaat. Linghua berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kekuatan obat dan efek dari Jiwen Sein Pil sudah sangat tinggi, tidak perlu menyia-nyiakan rumput peri untuk membuat alkimia, dan Sansuan Sein Pil bukanlah yang terbaik takik, kecuali Anda menyempurnakan pil Jiusuan Sein. Sein dan, dia telah berkultivasi di lembah spiritual di mana sumber dayanya langka, tetapi sejak meninggalkan lembah spiritual, dia telah menerima pil Jiwen Sein dalam jumlah besar dari Lu Chen. Baginya, Jiwen Sein Pil adalah sumber daya berkualitas tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini memungkinkan dia untuk menembus belenggu dalam satu gerakan dan mengolah tulang giok dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia merasa pil suci 9 pola sangat bagus, dan dia memperkirakan pil suci Sansuan tidak akan jauh lebih baik daripada pil suci 9 pola. Tapi rumput bunga abadi adalah harta karun jenius di alam abadi, dan merupakan harta langka di benua Yuanwu. Akan sangat disayangkan jika disia-siakan untuk alkimia. Rumput abadi, ini memang harta karun yang langka. Hanya digunakan untuk mengekstrak energi abadi, dan akan ada manfaatnya, tetapi manfaat besarnya tidak bisa dikatakan. Puluhan rumput surgawi, hanya sedikit energi surgawi, tidak cukup bagi saya, dan manfaatnya terbatas. Bagi saya, fungsi terpenting dari rumput abadi adalah untuk menyempurnakan pil Sansuan Sein dan meningkatkan budidaya saudara-saudara saya. Suan Wen dan tingkatnya lebih tinggi dari Wen dan biasa. Kekuatan dan efek pengobatannya tidak sebanding dengan Wen dan biasa. Saya tidak memiliki api langit, jadi saya tidak bisa menyempurnakan 9 pil suci cantik, paling banyak saya bisa menyempurnakan pil 3 suci cantik, tapi jangan meremehkan pil 3 suci cantik. 1000 pil suci 9 pola tidak sebagus 1 pil suci 1 warna, dan 100 pil suci 1 bunga hanya bernilai 1 pil suci 2 bunga, tetapi hanya 100 pil suci 2 bunga yang bisa bernilai 1 Sansuan Sein Pil. Pikirkan berapa kali potensi dan efek Sansuan Sein Pil dibandingkan dengan Jiwen Sein Pil. Lu Chen melihat bahwa Linghua tidak tahu banyak tentang kualitas pil, jadi dia menjelaskan padanya dengan hati-hati. Pil Sansuan Sein sangat kuat. Setelah mendengar penjelasan Lu Chen, Linghua sangat terkejut. Dengan cara ini,
dengan persediaan pil Sansuan Sein yang cukup, bukankah proses budidaya semua orang di Legiun Zelot akan sangat cepat? Pantas saja Anda berani mengatakan itu dalam waktu singkat tahun, semua anggota Legiun sekarang dapat memperbaiki tulang mereka. 1 tahun adalah perkiraan paling konservatif. Menurut saya paling lambat adalah dalam waktu setengah tahun. Semua saudara harus memperbaiki tatonya. Lu Chen tersenyum dan berkata, tetapi waktu ideal saya adalah 3 bulan, selama mereka berlatih cukup keras, mereka dapat mencapainya. Jika saya terus meminum Sansuan Sein Pil, apakah saya bisa menjadi raja sejati? Dalam waktu 3 bulan, Linghua bertanya, sangat mudah untuk menjadi raja sejati, tidak akan ada begitu banyak orang bijak tulang giok di dunia ini, tetapi hanya sedikit raja sejati. Saat Anda mencapai alam orang suci tulang giok, terutama jika Anda telah mengolah tulang giok dengan sempurna, Anda tidak hanya membutuhkan pil suci, tetapi juga pil raja sejati untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Jika Anda terus berlatih untuk sementara waktu, Anda mungkin tidak dapat memuaskan bahkan pil Sansuan Sein, Anda harus memiliki pil raja sejati. Namun, menyempurnakan pelet raja sejati membutuhkan api surgawi, dan saya tidak dapat melakukannya sekarang. Tanpa pelet raja sejati, mungkin akan sangat sulit bagimu untuk mengumpulkan kekuatan Liu He dalam waktu 3 bulan. Lu Chen terkekeh, dan berkata, ngomong-ngomong, kapan kamu akan menjadi raja yang sebenarnya? Hanya Tuhan yang tahu. Mari kita bicarakan hal itu setelah menjadi raja sejati. Hal yang paling mendesak adalah saya harus melangkah ke setengah langkah terlebih dahulu raja sejati, dan kemudian saya memenuhi syarat untuk melangkah maju ke negara raja sejati. Linghua berbicara dengan Lu Chen sebentar, melihat Ruhua dan yang lainnya belum selesai bertarung, dan melihat bahwa Lu Chen tidak berniat untuk bergerak, dia berkata, masih terlalu banyak prajurit di Mingzu, bagaimana lamakah Ruhua dan yang lainnya ingin membunuh? Tonton saja di sini, saya akan keluar dan membantu Ruhua dan yang lainnya, agar pertempuran lebih cepat berakhir. Setelah mengatakan itu, Linghua maju selangkah, dan dengan sekilas sosoknya, dia bergabung dalam pertempuran. Begitu Linghua muncul, dia segera melepaskan udara dingin yang ekstrim, membekukan para prajurit Hades setengah mati di tempat, dan kondisi pertarungan menurun tajam dengan pengaruh cuaca dingin yang ekstrim pada prajurit klan Ming. Linghua tidak perlu mengambil tindakan. Ruhua dan yang lainnya membunuh sejumlah besar prajurit klan Ming yang tidak sehat seperti memotong melon dan sayuran dalam sekejap mata. Segera, pertempuran itu sepenuhnya sepihak, dan proses pertempuran menjadi jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, tidak ada satupun prajurit Hades yang terperangkap dalam lingkaran sihir yang bisa melarikan diri, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Kerja bagus. Lu Chen bertepuk tangan dan puas dengan rekor semua orang. Yang terpenting, tidak ada yang tewas dalam pertempuran. Saudaraku, kita telah meraih kemenangan besar, haruskah saya mengganti penjagaan? Fei Long, yang masih melindungi Sangguan Jin di puncak kota, berteriak saat ini. Lu Chen, jangan perhatikan pengecut ini, aku bisa mempertahankan titik pertahanan ini, dan aku tidak perlu bekerja keras untuk Raja Roh. Berdiri di puncak kota, Sangguan mengatakannya sambil menebas musuh dengan pedangnya. Berapa banyak yang kamu bunuh? Lu Chen bertanya. 56 orang suci tulang giok dari Hades. Kata Sangguan dengan bangga. Ya, kekuatan tempurmu telah melampaui kekuatanku. Lu Chen tersenyum. Jangan beri aku obat mata. Kamu baru saja memenggal kepala 181 orang, aku masih memiliki jarak darimu. Mata Sangguan Jin menjadi gelap, dan dia berkata tanpa daya. Dia sudah menjadi orang suci dengan tato tulang, tetapi Lu Chen belum menjadi orang suci, dia 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Chen. Namun, Lu Chen membunuh lebih banyak orang kuat dari klan Ming daripada dia, jelas menghancurkan keberadaannya. Apakah dia berani mengenakan topi tinggi ini? Sangat mudah untuk mendekati hal ini, aku optimis padamu. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Lu Chen, tidak ada tanda-tanda berakhirnya pertempuran di jalur perang. Manusia dan Hades bertarung secara setara. Apakah kita ingin berpartisipasi? Kali ini, Linghua bertanya. Lu Chen tidak memperhatikan pertempuran di jalur perang, dan sekarang dia menoleh untuk melihatnya, dan tidak bisa menahan nafas. Di jalur para prajurit, pertempuran sengit terus berlanjut. Huru hara tak tertahankan, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Terlepas dari ras manusia atau ras Ming, jumlah orangnya sangat banyak.
Jumlah total kedua belah pihak adalah sekitar 100.000, tetapi mereka terbagi menjadi medan perang kecil yang tak terhitung jumlahnya, berantakan. Hal yang paling merepotkan adalah para orang suci tulang giok dari kedua belah pihak juga bercampur untuk bertarung, dan mereka tidak tahu bagaimana cara terlibat. Semuanya berantakan, bagaimana akhirnya? Lu Chen tersenyum masam, dan berkata, ada terlalu banyak orang dalam seni perang, dan mereka bahkan tidak dapat berdiri sendiri. Partisipasi kita hanya akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Setelah jeda, Lu Chen melihat ke arah deretan tembok kota, dan melihat bahwa tidak ada satupun titik pertahanan di tembok kota yang hilang, dan masih di bawah kendali umat manusia. Setiap titik pertahanan ditempatkan oleh pejuang manusia yang kuat, dan ada sekelompok pejuang manusia yang menjaga di sana untuk memastikan bahwa mereka tidak akan dikalahkan oleh musuh di jalur perang. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak orang bijak tulang giok di klan Ming. Jika kita pergi bersama, kita tidak bisa mengubah situasi sama sekali. Lu Chen melirik ke langit, dan melihat semakin sedikit musuh yang melompat, jadi dia berkata, mari kita tetap waspada, bala bantuan musuh hampir habis, dan musuh di jalan tanpa bala bantuan akan dimusnahkan oleh kita, cepat atau lambat. Kalah. Namun, seluruh bagian depan lapisan pertama tembok kota telah berada di bawah tekanan musuh, dan bala bantuan umat manusia Anda juga menurun. Kata Linghua, jangan khawatir, Lianjia memiliki pengalaman yang kaya, dan dia tidak akan membiarkan tentara terus bertempur di sini. Lu Chen melihat ke kiri lagi, dan melihat bagian tembok kota di kejauhan. Lianjia bertarung dengan Yan Tuo, dan pertarungan itu tidak bisa dibedakan, jadi dia berkata, selama Lianjia memecat Yan Tuo, tekanan di sana akan turun. Pada saat itu, Lianjia mungkin akan datang untuk memperkuatnya sendiri. Raja Iblis setengah langkah sejati itu sangat kuat, dan Lianjia setara dengannya. Keduanya terus bertarung, dan aku tidak tahu kapan mereka akan berhenti. Linghua juga melihat ke sana. Kalau begitu tidak masalah, kita hanya mempertahankan titik pertahanan kita seperti prajurit lain di puncak kota. Lu Chen berbalik, melihat pertempuran kacau di jalur perang, dan berkata, jika Lianjia tidak dapat mendukungku, aku akan menunggu sampai mereka hampir selesai bertarung sebelum bergerak, lalu aku akan mengambil tindakan, kesalahan besar, dan mungkin itu akan berdampak baik. Sejak Lu Chen membuat keputusan seperti itu, Linghua tidak banyak bicara. Lagi pula, di sini tidak damai, tidak mungkin mereka sendirian. Sementara dia sedang mengobrol dengan Lu Chen, ratusan prajurit Mingzu datang untuk membunuh mereka, tetapi mereka semua dipukul mundur oleh Ruhua dan yang lainnya, meskipun prajurit klan Ming yang muncul memiliki tujuan yang jelas dan tujuan yang sama, tetapi ada terlalu banyak manusia prajurit di jalan perang. Mereka harus bertarung dengan mereka, dan tidak bisa lagi mengatur tim skala besar untuk membunuh Linghua. Tetapi Lu Chen memutuskan untuk mempertahankan kekuatannya, berdiam diri dan menunggu bantuan, dan untuk sementara tidak melawan. Kadang-kadang, 1000 atau ratusan prajurit klan Ming datang untuk membunuh mereka, dan mereka datang ke sini untuk mencari pelecehan. Di bawah tembok kota, banyak pasukan Mingzu berkumpul, dan lebih dari selusin pasukan Mingzu yang kuat berlutut di dalam pasukan. Selusin Mingzu yang kuat adalah orang-orang yang dikalahkan oleh Lu Chen dan melarikan diri dari tembok kota. Dalam perjalanan melompati tembok kota dan melompat ke bawah, beberapa dari mereka terbunuh oleh ras manusia kuat yang berpatroli di udara. Hanya saja pelarian mereka tidak berakhir baik. Mereka langsung ditangkap oleh pengawas Hades, siap untuk dihukum. Para desertir, apapun rasnya, tidak diterima. Apalagi dalam pertempuran menyerang dan mempertahankan kota, desertir akan memberikan pengaruh buruk bagi tentara, dan hukumannya sangat berat. Di mana para pembelot itu? Aku ingin menebas mereka dengan tanganku sendiri, agar mereka tidak pernah terbalik, dan bahkan tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Terdengar suara marah dari luar pasukan Hadok. Mendengar suara ini, semua prajurit klan Ming menjadi segar kembali, dan mereka semua memberi jalan bagi mereka yang sedang berbicara di luar. Itu tidak masuk akal, klan Ningku memiliki pembelot, bukankah ini memalukan di depan ras lain? Seorang prajurit Mingzu yang kuat mengendarai suani hijau muncul dan berjalan di antara kerumunan prajurit Mingzu yang padat. Orang kuat dari klan Ming itu masih sangat muda, dan auranya sangat menakutkan. Dia ternyata adalah orang suci tulang giok yang kuat. Mingzi, semua Mingzu dengan hormat memanggilnya demikian. Mingzi, maafkan aku. Melihat kedatangan Mingzi,
selusin Mingzu yang kuat jatuh ke tanah ketakutan dan gemetar. Mingzi adalah putra Tuan Ming. Adapun Mingzi ini, dia berpenampilan tampan, tetapi memiliki temperamen yang sangat jahat, dan dikenal kejam dan bengis di kalangan klan Ming. Yang terpenting adalah Mingzi ini adalah kaisar klan Ming, dan dia memiliki peluang besar. Di bawah budidaya yang kuat dari Tuan Ming, wilayahnya telah maju pesat, dan dia menjadi orang suci di usia muda. Terlebih lagi, Mingzi ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk memperbaiki tulang gioknya hingga mencapai tahap kesempurnaan, dan dia akan menjadi raja sejati setengah langkah. Mingzi ini tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga sangat kuat dalam pertempuran. Dia sudah lama tak terkalahkan di level yang sama. Lusinan orang bijak tulang giok bukanlah tandingannya. Dia bahkan bisa bertarung melawan raja sejati setengah langkah. Mingzi ini sangat dihargai oleh orang-orang tingkat tinggi di Mingzu, dan dianggap sebagai bibit kaisar yang paling penuh harapan. Bahkan beberapa raja sejati dari klan Ming menghormati Mingzi muda ini, apalagi mereka yang berada di bawah raja sejati. Meskipun klan Ming memusuhi umat manusia, mereka tidak pernah mengalami konflik nyata dengan umat manusia karena hubungannya dengan ras hantu. Namun kali ini, klan Ming secara resmi menyatakan perang terhadap umat manusia, yang banyak hubungannya dengan putra muda Ming ini. Konon Mingzi muda ini memiliki kebencian terhadap umat manusia, yang mendorong ras Ming untuk ikut serta dalam penyerangan ke kota Fenghuo. Rekan senegara kita bertempur dalam pertempuran berdarah di atas, tapi kalian lolos, mempengaruhi moral tentara dan harus dibunuh. Mingzi muda memandang selusin desertir dengan marah, tapi berkata dengan dingin. Mingzi, harap tenang, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melarikan diri, itu untuk memberitahu Mingzi tentang situasi di atas. Jika tidak, rekan senegaranya di atas akan dibantai oleh orang itu. Seorang pembelot berkata dengan gemetar. Orang itu, Mingzi muda itu mengerutkan kening, melihat ke atas, dan menatap ke atas kota di atas. Jangan bilang, ada raja umat manusia setengah langkah di atas sana. Melapor ke Mingzi, tidak ada raja umat manusia yang setengah-setengah. Kata desertir itu dengan cepat. Itu benar, hanya ada 3 raja sejati setengah langkah di kota Fenghuo. Yang terkuat masih mengawasi pertempuran di langit. Yang dari klan monster tidak bisa keluar. Dia tidak akan turun untuk menyia-nyiakan miliknya energi. Mingzi muda terus melihat ke atas, menatap luang di atas langit, dan berkata, 2 raja sejati umat manusia setengah langkah lainnya ditahan di bagian lain tembok kota, dan bagian tembok kota kita, tidak mungkin ada raja umat manusia setengah langkah yang sebenarnya. Tidak ada raja sejati setengah langkah di atas, tetapi ada ras manusia sesat di atas. Dari 200 orang suci tulang giok, dia mengambil 181. Kata si pembelot, penyimpangan manusia, betapa mesumnya. Mata muda Mingzi membeku dan dia bertanya dengan suara tegas. Dia bahkan bukan orang suci, dia hanya seorang yang mulia emas. Kata si pembelot, yang mulia tubuh emas baru saja membunuhmu 200 orang bijak tulang giok seperti anjing. Mingzi muda terkejut. Tadinya kami akan bertarung sampai akhir, tapi kami pikir manusia cabul itu akan merugikan rekan senegaranya yang lain di atas sana, jadi kami harus mempertaruhkan nyawa kami dan melompat turun untuk melaporkan situasinya. Faktanya, saat kami turun, beberapa orang terbunuh di udara. Kata desertir itu dengan panik. Apakah yang mulia emas melawanmu sendirian? Tanya Mingzi muda. Ada juga wanita ras roh di belakangnya yang membantunya, tapi dia adalah kekuatan utama. Kata si pembelot, itu sangat mesum. Orang ini memiliki alam rendah dan kekuatan tempur tinggi. Dia mungkin kaisar Miao dari umat manusia. Mingzi muda berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, orang ini berada di atas, yang sangat merugikan rakyat kita, dan harus dibasmi secepat mungkin. Biar ku beritahu Mingzi, pertahanan manusia mesum itu terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat, dan sekelompok dokter lapangan berada di belakangnya untuk memulihkannya. 200 dari kami bergabung dan gagal membunuhnya. Pada akhirnya, kami membayar harga yang mahal dan hampir memusnahkan seluruh pasukan. Kata desertir itu dengan rasa takut yang masih ada. Pertahanannya kuat, dan ada penyembuh lapangan. Mingzi muda itu sedikit terkejut, lalu berkata, jika dia begitu mesum, maka dia tidak takut terluka dan menjadi orang yang jatuh di medan perang. Tepat sekali, kalau tidak kita pasti sudah membunuhnya sejak lama. Kata si pembelot, jangan takut terluka, jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuhnya dengan satu gerakan.
Kata Mingzi muda. Jadi, saat kami turun, kami memohon pada Mingzi untuk mengambil tindakan dan membunuh umat manusia mesum itu. Jika tidak, rakyat kami akan sangat berbahaya di atas sana. Kata si pembelot. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci tulang giok, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, tetapi karena bantuannya dia dapat menahan pengepungan 200 orang suci tulang giok. Itu tidak abnormal sama sekali. Mingzi muda itu mendengus dingin, lalu mengangkat kepalanya, dan berkata dengan bangga, ngomong-ngomong tentang orang mesum, apakah ada orang mesum di dunia ini? Tidak, sama sekali tidak, Mingzi yang paling mesum. Kata si pembelot, kamu yang mesum, seluruh keluargamu mesum. Mingzi muda tiba-tiba menjadi marah, dan dengan tangannya yang besar, dia meraih kepala pembelot itu dan meremasnya dengan kuat. Ledakan, sang desertir bahkan tidak sempat mendengus, kepalanya terkoyak seperti semangka yang diledakkan. Mingzi, lepaskan aku. Roh primordial melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Mingzi muda, yang sangat ketakutan sehingga dia berulang kali memohon belas kasihan. Jika kamu berani mengatakan bahwa aku mesum, bolehkah aku mengampunimu? Mingzi muda mengeluarkan suara dingin, dan dengan sejumput tangannya, dia menghancurkan roh primordial menjadi beberapa bagian. Mingzi, maafkan kami. Melihat ini, para pembelot yang tersisa semuanya ketakutan. Aku akan memberimu kesempatan untuk kembali ke medan perang, jika tidak, nasibmu akan sama seperti orang itu tadi. Mingzi muda berkata dengan ringan. Kami, patuh. Wajah semua desertir itu menjadi abu, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kembali ke medan perang, lepas dari kematian. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati tanpa seumur hidup. Mereka melarikan diri dari atas, menyadari betapa tragisnya situasi pertempuran di jalur militer. Namun jika mereka mati di medan perang, Yuanshan masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia mati di tangan Mingzi, tidak ada yang tersisa. Selusin pembelot hendak memanjat tembok kota, tetapi mereka dihentikan oleh Mingzi muda. Melompat, Mingzi, ada orang-orang kuat di langit yang mencegat kita. Jika kita melompatinya, kita akan dibunuh sebelum kita jatuh ke jalur militer. Selusin desertir menjadi pucat karena ketakutan. Melompat, Mingzi muda tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan nadanya dingin. Mengetahui bahwa ini adalah ultimatum Mingzi, selusin desertir segera kehilangan harapan. Mingzi mengatakannya dengan baik, mengatakan bahwa dia memberi mereka kesempatan, tapi nyatanya dia tetap ingin mereka mati. Setelah beberapa saat, selusin desertir masih mematuhi perintah Mingzi dan melompat bersama, mencapai ketinggian 70 atau 80 kaki. Begitu dia melintasi puncak kota, dia dicegat oleh sekelompok patroli manusia yang kuat. Dia dipukuli hingga puluhan kanopi darah dalam sekejap, dan bahkan Yuanshan gagal melarikan diri, dan dimusnahkan oleh ras manusia yang kuat. Di bawah tembok kota, prajurit Mingzu yang tak terhitung jumlahnya memandangi darah yang terciprat ke langit, dan mereka semua merasakan ledakan ketakutan. Mereka yang lolos dari pertempuran akan berakhir seperti ini. Mingzi muda bahkan tidak melihat ke atas, tetapi berkata dengan ringan kepada semua prajurit Mingzu. Mingzi, masih ada orang-orang kita yang bertarung di atas. Jika kita tidak memperkuat mereka, saya khawatir mereka akan dimusnahkan oleh umat manusia. Setelah beberapa saat, Mingzu yang kuat berkata, selama kita terus menambah bala bantuan, cepat atau lambat kita akan menghancurkan bagian tembok kota ini. Ketika celah di lapisan pertama tembok kota dibuka, pasukan kita dapat melaju lurus masuk dan mencapai di bawah lapisan kedua tembok kota. Penguatan memang diperlukan, tapi ada ras manusia mesum di atas sana yang tidak baik bagi kita. Aku akan naik dan membunuh orang mesum ini dulu. Kata Mingzi muda, saya akan segera mengatur sekelompok orang suci tulang giok untuk melindungi Mingzi. Mingzu yang kuat sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, lelucon, apakah aku masih membutuhkan perlindungan? Mingzi muda melirik pria itu dengan pandangan menghina, dan berkata dengan arogan, Jenderal Raja Sejati setengah langkah semuanya menentang saya, belum lagi tidak ada Raja Sejati setengah langkah di atas. Mingzi, aku khawatir tidak aman untuk naik tanpa ada yang mengikutiku. Orang kuat dari klan Ming panik, belum lagi sosok mesum di tembok kota, hanya selusin patroli manusia di langit, 1000 atau ratusan orang tidak dapat dengan mudah menerobos. Tim patroli udara umat manusia berkisar antara ratusan hingga ratusan orang. Semuanya adalah orang suci tulang giok, semuanya bisa terbang, dan semuanya bisa bertarung di udara. Namun,
mereka terkena larangan kota Feng Huo, sehingga mereka hanya bisa melompat, bukan terbang. Namun, jika Anda melompat, Anda tidak bisa tetap berada di udara, dan Anda tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatan Anda. Sulit untuk mengalahkan umat manusia kuat yang sedang menunggu pekerjaan di udara. Siapa aku? Aku Kaisar Miao terkuat di Hades. Aku tak terkalahkan di level yang sama dan bisa membunuh musuh di level super. Patroli manusia apa itu? Jika mereka bisa menghentikanku, aku bisa kembali mencuci dan tidur. Mingzi muda itu mendengus dari lubang hidungnya, dan berkata dengan ekspresi jijik. Kami sangat percaya pada kekuatan Mingzi, tetapi ada terlalu banyak patroli manusia, dan bawahan kami khawatir akan merasa tidak aman. Orang kuat dari ras Ming melompat ketakutan. Memang benar kekuatan tempur Mingzi sangat kuat, tetapi ada hampir 2000 umat manusia yang kuat di langit. Mingzi juga tidak bisa terbang, dan kekuatan tempurnya akan menurun saat dia melompat. Bagaimana seseorang bisa menerobos jaring intersepsi lawan? Jika sesuatu terjadi pada Mingzi di sini, dan kemarahan Mingzi membara, bukan hanya dia yang akan mati, tetapi semua orang di sini akan mati. Apa gunanya melakukan terlalu banyak patroli? Saya memiliki kekuatan untuk menerobos blokade mereka. Anda tidak perlu bicara lebih banyak. Mingzi muda tertawa keras, lalu mengeluarkan pedang suci, dan masih berkata dengan bangga, kamu mengatur pasukanmu, dan ketika aku memberi perintah, kamu akan memperkuat mereka, menghancurkan prajurit manusia di atas dalam satu gerakan, dan menjatuhkan ini bagian tembok kota. Biarkan pasukan kita langsung masuk. Namun, menurut para pembelot itu, ada ras manusia sesat di atas, dengan kekuatan tempur super kuat. Klan Ming yang kuat masih khawatir, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Tuan Muda Ming, itu hanya seseorang yang membantumu, dan ini bukan pertarungan satu lawan satu, orang mesum macam apa. Aku bisa bertarung melawan Raja Sejati setengah langkah dan memerintah semua jenis orang mesum, dan menunggu sampai aku memenggal kepalanya dan melemparkannya ke kota untuk menyemangati semua orang. Petik 2. Mingzi perkasa. Mingzi sangat kuat. Mingzi tidak terkalahkan. Mingzi luar biasa. Prajurit klan Ming yang tak terhitung jumlahnya terinfeksi oleh Mingzi muda, dan ada kegembiraan saat itu juga. 10 napas. Aku akan membunuh umat manusia yang mesum, dan kalau begitu aku akan memintamu untuk naik bala bantuan. Mingzi muda menyukai pengikut yang banyak seperti ini dan senang dipuja oleh orang lain, jadi dia merasa sedikit bangga. 10 napas. Waktunya terlalu singkat, saya tidak punya waktu untuk mengatur kekuatan yang kuat untuk naik. Mingzu yang kuat berkata dengan cepat. Kalau begitu, waktunya untuk sebatang dupa. Aku membunuh orang cabul itu dan ikut serta dalam pertempuran di atas. Saat kamu naik, kurasa umat manusia hampir dibunuh olehku. Mingzi muda berkata dengan ringan. Para bawahan mencoba untuk mengatur secepat mungkin, dan mencoba mengumpulkan 100.000 orang bijak tulang giok dalam waktu sebatang dupa, dan membunuh mereka untuk mendukung Mingzi. Melihat Mingzi percaya diri, klan Ming yang kuat merasa lega. Bagaimanapun, kekuatan tempur Mingzi ini sangat kuat. Rata-rata orang suci tulang giok bahkan tidak dapat menahan energi pedangnya, dan kemungkinan menerobos patroli manusia masih cukup tinggi. Mengapa kamu membutuhkan 100.000? Dengan begitu banyak orang suci tulang giok yang ditarik, bagaimana pasukan lain bisa bertarung? Mingzi muda melambaikan tangannya dan berkata, 10.000 sudah cukup, kamu bisa langsung mengikutiku, dan bahkan menghancurkan tembok kota kedua. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Raja Sejati setengah langkah umat manusia, karena pasukan mereka juga memiliki Raja Sejati setengah langkah yang dapat menampung 3 Raja Sejati setengah langkah umat manusia. Meskipun Luang, Panglima umat manusia, sangat kuat, dia tidak takut. Karena, selama Lu Wang terbang untuk bergabung dalam pertempuran, Raja Yao setengah langkah yang sebenarnya akan keluar dan menahannya. Bawahan patuh, kata orang kuat dari klan Ming. Semua pejuang, tunggu kabar baikku, dan taklukkan tembok kota yang rusak ini dalam satu gerakan. Mingzi muda tertawa keras, meninggalkan King Xuanyi, mengangkat pedangnya dan melompat ke Baisang. Musuh lain datang, hentikan dia, bunuh dia, potong dia. Hancurkan dia, potong dia, hancurkan dia. Sebuah tim patroli manusia di dekatnya terbang dengan kecepatan tinggi, dan ratusan orang suci tulang giok menyebar untuk membentuk jaringan blokade yang ketat untuk mencegat dan membunuh Mingzi muda. Dan Mingzi muda tiba-tiba membuka penglihatannya, dan 3 teratai abu-abu muncul di belakangnya, dan ledakan terus berlanjut,
mengguncang kehampaan. Setelah itu, Mingzi muda mengangkat pedang suci, melakukan keterampilan tempur surgawi, dan mengayunkannya. Matilah aku. Dengan sapuan pedang, langit dan bumi berdengung, dan kekuatan pedang menyebabkan tembok kota di bawahnya berguncang. Ujung pedang tiba-tiba melonjak 10 kaki, kemanapun ia pergi, ruangnya hancur, dan kehampaannya meledak. Bang bang bang, lusinan manusia kuat tersapu oleh energi pedang, dan di antara mereka, lebih dari selusin orang suci tulang giok yang lemah tersapu ke lebih dari selusin kanopi darah di tempat. Dan ras manusia kuat lainnya yang tersapu oleh energi pedang terluka parah dan jatuh ke udara satu demi satu. Dengan satu pukulan pedang, tim patroli manusia menderita banyak korban jiwa, garis intersepsi yang ketat putus, dan celah besar terkoyak di jaringan blokade yang telah dibangun. Hanya sekitar 100 orang yang ingin mencegat saya. Benar-benar berpikir berlebihan. Mingzi muda bergegas melewati blokade dari celah, tertawa keras dan pergi. Benar saja, kekuatan tempur Mingzi begitu kuat sehingga orang suci tulang giok biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Menebas lebih dari 10 level yang sama dengan satu pedang sungguh tak terkalahkan, dan aku khawatir Raja Sejati setengah langkah tidak lebih dari itu. Mingzi adalah idolaku. Mingzi akan dinobatkan sebagai kaisar di masa depan, bukan hanya idolamu, tapi dia akan menjadi idola seluruh klan Ming. Di bawah tembok kota, prajurit Mingzu yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan merasa sangat terinspirasi. Semuanya, Mingzi secara pribadi mendukung kami. Dengan Mingzi di sini, umat manusia di jalur perang akan binasa. Kekuatan bertarung Mingzi tidak terbatas, jika kita bertarung dengannya, kita tidak akan terkalahkan dan tak terkalahkan. Mingzi memimpin kita untuk membunuh seluruh umat manusia. Di jalur peperangan, para pejuang klan Ming yang sedang berjuang keras segera mengangkat semangat mereka dan berteriak kegirangan. Kekuatan tempur Mingzi kuat, dia memotong lebih dari 10 level dengan satu pedang, menerobos garis intersepsi di langit, dan jatuh langsung ke jalur tentara. Ini memberi mereka dorongan yang besar, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat dalam sekejap. Kelompok prajurit klan Ming ini sepertinya telah dipukuli dengan darah, dan mereka melawan dengan putus asa, dan bahkan mengejutkan lawan mereka untuk sementara waktu. Di bawah sorak-sorai semua prajurit klan Ming, Mingzi muda mendarat dengan dominan di jalur perang, dan memasuki medan perang mengabaikan segalanya. Pada saat itu, dengan Mingzi muda di tengah, dengan radius 10 kaki, semua pejuang ras melarikan diri dengan panik.